STA TV Media Syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya hamdan katsira thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Sirtit Aceh 96,1 FM dan juga Radio Kans yang ada di Kota Langsa dan Radio Sunnah yang ada di Kota Takengon. Alhamdulillah pada sore hari ini kami sangat bahagia bisa menyapa para sahabat semuanya dari ruang dengar Radio Sirtit Aceh 96,1 FM yang ada di Merduati. Baik, kita akan lanjutkan kembali kajian kita di sore hari ini dari pembahasan Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, yang mana ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang Wasit, sebuah tempat di Syam pada waktu itu atau sekitarnya, tentang aqidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian beliau menulis dari ba'dal asar sampai menjelang maghrib selesai. Dan kitabnya ini menjadi kitab rujukan umat Islam, terkhusus para penuntut ilmu. Dan disyarah oleh banyak para ulama kitab-kitab ini. Di antara syarah yang paling terkenal adalah Syekh Khalil Harras rahimahullah, yang mana disebutkan Syekh Khalil Harras pada waktu itu sebenarnya beliau ingin membantah kitab-kitab Syekhul Islam, karena beliau memang waktu itu tidak sejalan dengan akidah yang dijabarkan dan dijelaskan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian ketika beliau membaca kitab tersebut, ternyata tidak ada sesuatu apapun yang bisa dikritik yang menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah dan menyelisih dari apa yang datang dari ulama-ulama terdahulu. Akhirnya beliau bertobat, rujuk kepada akidah yang hak, dan justru yang tadinya beliau ingin membantah, beliau malah menulis. Beliau mensyarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah. Dan ini disebutkan oleh, kalau saya tidak salah disebutkan oleh beliau sendiri, jalur atau perjalanan beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga yang lainnya dari para ulama al-mu'asirin, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya, hampir tidak ada para ulama kecuali mereka mensyarah kitab tersebut. Itu juga Syekhuna Syekh Yasin rahimahullahu ta'ala. Dan Syekhul Islam juga punya kitab-kitab yang lainnya, diantaranya Fatawa Al-Hamawiyah. Nah Fatawa Hamawiyah ini juga pertanyaan dari Ahlul Hama. Yang mereka menanyakan juga tentang akidah ahli sunnati wal jamaah. Kemudian Syekhul Islam menulis kitab dari ba'da zuhur sampai menjelang asar. Subhanallah. Dari hafalannya. Ini menunjukkan adalah kekuatan beliau dalam ilmu itu luar biasa. Mungkin kita disuruh nulis sebuah pembahasan dari waktu asar sampai menjelang maghrib, mungkin bismillahirrahmanirrahim, baru memuji Allah udah nggak tahu apa lagi mau ditulis. Padahal bisa copy paste, hadisnya bisa di copy paste, ayatnya bisa di copy paste, ucapannya ulama juga bisa di copy paste. Itu mungkin nggak siap-siap. Tapi subhanallah, kehebatan Syekhul Islam itu diakui oleh lawan dan kawan. Diakui oleh lawan dan kawan. Saya tegaskan kembali. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Rad al-Bakri oleh Syekhul Islam, di muqaddimahnya disebutkan oleh gurunya Bakri ini, kamu jangan main-main sama Syekhul Islam. Jangan kamu bantah-bantah dia. Habis kamu kalau bantah dia. Akhirnya dibantah. Ketika dia mengeluarkan bantahan, Syekhul Islam membantah kembali. Kemudian gurunya mengatakan, saya sudah bilang sama kamu, jangan coba-coba kamu bantah dia. Kalau kamu bantah dia, berarti kamu telah menelanjangi dirimu sendiri. Kamu telah menampakkan bobrok kamu sendiri. Itulah kekuatan ilmu yang dimiliki oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, orang-orang yang mereka mencela Syekhul Islam dan meragukan keilmuannya beliau, hampir mereka tidak mendatangkan sesuatu yang tertera dan tercatat dari buku-buku Syekhul Islam, kecuali mereka menyebarkan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan.
Antara kedustaan yang paling terbesar, mereka mengatakan, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ya turun ke langit dunia di sepertiga malam seperti turunnya aku dari mimbar ini. Dari kitab-kitab Syekhul Islam, Aqidah Wasithiyah, Aqidah Tahawiyah, dari Aqidah Wasithiyah, Aqidah Hamawiyah, Risalah dan Murjiyah. Dan juga fatwa beliau yang dikumpulkan oleh Ibnu Qasim rahimahullah dan kitab-kitab yang lainnya, kita tidak mendapatkan ada nukilan yang Syekhul Islam menyebutkan bahwasanya turunnya Allah dari langit ketujuh, ya di sepertiga malam seperti turunnya beliau dari mimbarnya. Tidak ada satupun kitab yang kita dapatkan beliau menukilkan ucapan tersebut yang bisa dinukilkan dari beliau. Bahkan justru beliau memerangi dari hampir seluruh kitabnya kelompok tashbih, kelompok yang menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan akan beliau mengkafirkan yang menyerupai sifat Allah dengan sifat makhluknya. Jelas? Dan yang kedua, di tahun yang si pendusta ini mengatakan bahwasanya Ibnu Taimiyah berceramah dalam sebuah tempat, kemudian dia mengkhabarkan pada tahun itu Syekhul Islam dipenjara. Ya, ini kedustaan yang kedua. Yang kan memang ahlul batil tidak akan bisa membantah ulama-ulama ahlus sunnah dikarenakan kuatnya hujjahnya mereka, kecuali hanya menyebarkan kebohongan demi kebohongan yang tidak berdasar. Dari 3 pertemuan yang telah kita bahas, penukilan-penukilan yang kita nukilkan dari kitab beliau Aqidah Al-Wasithiyah, apakah kita mendapatkan sesuatu yang menyelisih daripada akidah umat Islam? Yang mana umat Islam meyakini adanya hari kebangkitan. Dan beliau meyakini adanya hari kebangkitan tersebut. Ya, beliau meyakini adanya timbangan, adanya catatan amalan akan diterima oleh manusia. Adanya arasatul qiyamah yang manusia akan dikumpulkan seluruhnya. Dan adanya haud dari haudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kata beliau selanjutnya, para hadirin sahabat semuanya, wasiratu mansubun ala matni jahannam wal jisrul ladzi bainal jannati wan nar yamurrun nasu alaihi ala qadri a'malihim faminhum man yamurru alaihi kalamhil basar wa minhum man yamurru alaihi kalbarqi wa minhum man yamurru karrih wa minhum man yamurru kalfaras al-jawad wa minhum man yamurru karrukabil ibil wa minhum man ya'du 'udwan wa minhum man yamshi mashyan wa minhum man yazhafu zahfan wa minhum man yakhtufu fayulqa fi jahannam fa innal jisra alaihi kalalib takhtifun nas bi a'malihim faman marra ala sirat dakhala al jannah. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, perhatikan apa yang disebutkan oleh beliau. Sirat, jalan, mansubun ala matni jahannam, itu akan dipancangkan ya di atas neraka jahannam. Taib. Wal jisru alladhi bainal jannati wan nar, adalah jembatan yang memisahkan antara surga dengan neraka. Bukan berarti di sini surga, di situ neraka. Tetapi kita disuruh melewati sebuah jembatan, di depan kita ada surga dan di bawahnya ada neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadisnya, ahaddu minas saif wa adakum minas syar. Nah, dia itu lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dibandingkan pedang. Dan di situ ada kalalib yang akan menjatuhkan seseorang ke dalam neraka jahannam. Para hadirin dan hadirat, saya dan kita semuanya akan melewati yang namanya sirat ini. Kalau seandainya kita tidak membawa beban apapun di badan kita, tidak ada dosa, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi dan keadaan ketika kita berjalan di sebuah jembatan. Yang mana jembatan itu hanya 1 jengkal, lebarnya 1 jengkal. Kita akan kesulitan untuk melewatinya. Apalagi melewati sebuah jembatan yang dia lebih tipis dari rambut. Saya pernah melewati
sebuah jembatan di sebuah kota. Jadi ada seperti tali ya. Kemudian ada sepeda. Ya. Nah, di bawahnya itu sawah, sebuah tempat. Dan sawahnya masih terlihat, tidak sampai kilo-kiloan meter, cuma berapa meter saja. Saya melihat sebelum saya naiki biasa sepertinya, nggak ada hal yang menakutkan. Kemudian ketika saya mulai naik, hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah, yang itu semua sudah memakai pengaman lengkap. Ya, kalau seandainya pun kita lepas itu secara kekuatan kita nggak mungkin jatuh ke bawah, paling tergantung. Dan sepedanya juga nggak mungkin jatuh karena kuat. Ketika saya mulai naik, mendorong, menggayuh sepeda, lidah saya mulai keluh, mulai kaku, sulit untuk berbicara. Karena melihat kondisi di bawah hanya beberapa puluh meter saja. Nah, bagaimana kondisi dan keadaan kita melewati sirat yang lebih halus dibandingkan rambut, lebih tajam dibanding pedang, dan di situ ada kalalib dan tidak ada pemegang kita. Ya, kecuali amalan yang telah kita amalkan di dunia ini, dan bersama dengan itu kita akan membawa pikul dosa dan maksiat di atas pundak kita. Mau tidak mau kita akan melewati tempat tersebut. Anak kita nggak bisa membela kita. Harta kita di dunia ini yang terkadang bisa menyelamatkan kita dari segala hal yang akan bisa membuat kita menderita. Allah nggak butuh sama uang kita. Allah nggak butuh sama harta kita. Allah ghani, Allah itu maha kaya. Jabatan kita, Anda tidak punya jabatan pada waktu itu. Anda dibangkitkan dalam keadaan Anda tidak punya sendal Anda saja tidak punya. Apalagi yang lainnya, sendal Anda nggak punya. Pakaian satu benang pun di badan Anda tidak miliki. Demikian kondisi dan keadaan setelah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Para hadirin dan hadirat, orang yang cerdas adalah orang yang dia mempersiapkan waktu-waktu tersebut. Sehebat apapun Anda, setitel, sepanjang, setinggi apapun titel Anda, ya, alumni apapun yang Anda, tempat Anda berkuliah, kalau seandainya Anda hanya masih memandang persiapan dunia masa tua saya, Anda masih dianggap sebagai orang-orang yang tidak cerdas. Anda belum dianggap sebagai orang yang pintar. Tapi orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya, ya, menuju kepada waktu yang lebih lama dan lebih besar nikmatnya. Itu orang yang cerdas, itu orang yang pintar. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Kemudian Nabi mengatakan, ya, apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat tersebut? Ya, jadi masalah sekarang enggak penting buat kita kapan terjadinya kiamat. Karena tahu ataukah tidak tahu kiamat itu akan terjadi. Pasti akan terjadi. Cuman yang paling terpenting bagi kita, apa yang telah kita persiapkan untuk menyambut hari tersebut. Minimal kematiannya kita. Karena mati itu merupakan kiamat kecil buat kita. Apa yang telah kita persiapkan? Nah, ketika kita membaca hadis-hadis seperti ini, pembahasan-pembahasan yang seperti ini, para hadirin dan hadirat, bukan hanya seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bukan hanya sebatas kita meyakini perkara tersebut, tapi juga diinginkan bagaimana tertanam pada hati kita bentuk keimanan tersebut dibarengi dengan rasa takut, dan bentuk keimanan tersebut dibarengi adanya persiapan yang harus kita persiapkan. Itu yang terpenting. Taib. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan yamurun nasu alaihi ala qadar amalihim. Manusia akan melewati sirat tersebut sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Ada di antara mereka yang melewati sirat tersebut bagaikan, ya, kedipan mata, sekejap mata, cepat. Ada di antara mereka yang melewati seperti borok, ya, kendaraan yang membawa Nabi SAW di mi'rajkan,
Dari Baitul Maqdis ke langit ketujuh. Tentunya ini kendaraan yang sangat cepat. Ada yang mereka melewati surat tersebut seperti rih, seperti angin yang berhembus. Dan ada di antara mereka yang melewati surat seperti kuda yang kencang. Dan ada pula yang melewati seperti orang yang menunggangi unta. Dan ada orang yang merangkak dan berjalan. Dan tidak sedikit dari manusia yang mereka yukhtafu fayulqa fi jahannam. Dia tergelincir, kemudian dia masuk ke dalam neraka jahannam. Fa innal jisra alaihi kalalib, dan pada jembatan sirat tersebut ada kalalib. Ada pancingan yang akan memancing manusia sesuai dengan kadar amalan yang dia lakukan. Maka selamat siapa yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah menjadi kebiasaan mereka apa yang mereka lihat di dunia ini. Maka mereka akan selalu memikirkan bagaimana kondisi dan keadaan di akhirat kelak. Mereka dalam keadaan kesepian di kamar mereka. Yang mereka pikirkan bagaimana kalau seandainya saya berada dalam alam kubur saya. Ketika mereka berhaji, memakai 2 helai kain yang menutupi badannya. Kemudian mereka harus berjalan dari Arafah menuju ke Mina, ke Mina untuk melempar jamarat. Yang mereka pikirkan bagaimana kondisi manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di arasatil qiyamah, yang kemudian Allah akan meminta pertanggungjawaban dari apa yang dia amalkan. Ini yang terkadang membuat menangis sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternukilkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu dan sebagian dari sahabat yang lainnya yang maknanya hampir berdekatan. Ya, bagaimana aku bisa hidup ya di dunia ini? Dan berarti bagaimana aku bisa tertawa terbahak-bahak sementara ya Allah telah menancapkan sirat yang di situ akan ada kalalib yang dia lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut, yang kalalib itu siap akan memancing seseorang untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Dan aku tidak pernah mendengar Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, engkau termasuk yang akan sukses melewati sirat tersebut. Aku gak pernah mendengar sekalipun Rasulullah mengkhabarkan ini di telingaku. Rasulullah hanya mengkhabarkan kepada kami semuanya, demikian kondisi sirat. Itu yang membuat mereka menangis. Berbeda dengan kondisi dan keadaan kita. Kita tahu seperti yang mereka tahu adanya sirat. Kita tahu seperti yang mereka tahu lebih tajam dari pedang, lebih halus dari rambut. Cuman efeknya yang berbeda antara kita dengan mereka. Kita tuh cuek, kita tuh acuh, kita tuh gak peduli. Tapi kalau dalam urusan dunia kita, ini saya kalau jualannya modelnya gini-gini terus, ini bisa masalah dengan masa depan saya. Ini gak punya anak aja, makanya masih pas-pasan dengan jualan seperti ini. Gimana kalau saya punya anak nanti? Gimana saya kalau punya 2 anak? Kita cepat khawatir dengan urusan dunia kita. Ya saya masih jomblo aja dengan penghasilan seperti ini. Kadang-kadang makan harus hemat-hemat. Gimana kalau saya punya istri? Kekhawatiran kita dengan dunia ini sangat terkadang berlebih-lebihan. Padahal dunia ini kan kita hanya mencari uang untuk makan sehari 3 kali. Bahkan tidak sedikit orang-orang hari ini mengurangi makan sehari sekali atau 2 kali untuk bisa mengurusi badannya. Kan begitu. Tetapi ketika Rasulullah mengkhabarkan adanya sirat, begini dan begini kondisi dan keadaannya, udahlah nantilah, gampang tuh bisa diurus.
Ntarlah kita pikir kalau sudah tua lah. Atau Allah kan maha rahmat. Allah kan maha berkasih sayang. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha baik. Tapi dalam urusan dunia kita nggak pernah. Ya udahlah, nantilah gampang dipikir setelah nikah gimana. Atau nantilah gimana aja lah besok gimana hidup saya. Ya, tapi kita khawatir jauh-jauh hari. Ini tidak lain para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ya. Apa istilahnya? Kekhawatiran kita hilangnya dunia kita itu lebih khawatir daripada hilangnya akhirat kita. Pandangan hidup kita yang berbeda. Ideologi kita yang berbeda antara dunia dan akhirat ini. Kemudian disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Utsaimin hafizahullah taala, wa yu'minu ahlu sunnati bis-sirat wa jisrun mansubun ala matni jahannam ay dhahriha yusil ila al-jannah wa hadha ma'na qaul al-musannif wal jisru alladhi baina al-jannati wan nar ay bainahuma fil isal wa laysa fil ittisal. Ahlussunnah mereka beriman adanya sirat, adalah jembatan yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Dhahriha, di atasnya. Yusilu ilal jannah, ia akan menyampaikan seseorang ke dalam surga. Jadi maksud dari ucapan musannif wal jisru alladhi bainal jannati wan nar ay bainahuma fil isal. Walaysa bil ittisal. Jadi mereka enggak nyambung, enggak bersambung. Surga di sini, neraka di sana. Jadi kita melewati jalan dengan jembatan tadi tidak. Tapi maksudnya surga di depan, kita berjalan di atas sirat dan nerakanya ada di bawah. Faham ya? Taib. Falaisat suratu ayyakuna mamdudan wan naru hahuna wal jannatu hahuna. Jadi bukan dia sesuatu yang terpancang, di sini surga, di sana neraka, tidak. Bal suratu ayyakunu mansuban fauqa nari jahannam. Tapi surahnya, bentuknya, jembatan itu berada di atas neraka jahannam. Fannaru tahtahu, dan neraka ada di bawahnya. Yamurru alaihi man yamurru alai fauqahu. Ia akan melewati siapa yang melewati di atasnya. Fayadfa bihi idza afadha bihi minhu ila al-jannah ja'alana Allah wa iyyakum min ahliha. Yamurru alaihi al-mu'minuna faqat ala as-sahih min aqwal ahli sunnah. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah menyelamatkan kita untuk bisa melewati sirat tersebut. Kita sudah membahas pertemuan yang lalu azab kubur, perpindahan hidup kita dari dunia ke alam barzakh. Ini merupakan sesuatu yang menakutkan. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di arasatul qiyamah, yang matahari Allah dekatkan, yang Allah murka pada hari itu yang tidak pernah murka sebelumnya dan setelahnya. Ini juga adalah hal-hal yang mengkhawatirkan dan menakutkan kita. Kemudian ditambah lagi ada yang namanya sirat. Yamuru alaihil mu'minun, dan orang-orang mukmin saja yang akan melewati sirat tersebut alal qaul yang sahih dari pendapat Ahlussunnati wal Jamaah. Dan hadis-hadis yang zahir yang melewati itu khusus orang-orang beriman saja. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, fayamurul mu'minun. Orang-orang beriman itu akan melewati. Hadisnya muttafaqun alaih. Dan lafadznya dikeluarkan oleh Imam Muslim, fala yamuru ala sirat ila ahlil iman. Tidak ada yang melewati sirat kecuali hanya orang-orang beriman saja. Walladzina takhtufuhum kalalib jahannamahum min usatil mu'minin alladzina yastahiquna dukhulan nar fayadkhulunaha thumma yukhrajuna minha. Yamur alaihil mu'minuna ala qadri a'malihim faminhum man yamur alaihi kalamhil basar wa minhum man yamur alaihi kalbarqi wa minhum man yamur karrih wa minhum man yamur kalfarshi aljawad wa minhum man yamur kalriqabil ibil walladzina takhtafuhum kalalib jahannam. Dan ia akan dipancing dipancing ya, dipatok. Kalau patok ular,
Kalau pancing apa tuh bahasanya? Ada pancing dipancing seperti ini. Apa bahasanya? Takhtafuhum kalalib ajahannam. Min usatil mu'minin, dari orang-orang yang bermaksiat dari kalangan mukminin. Yang mereka ya yastahiquna dukhulan nar. Yang mereka berhak untuk masuk dalam neraka. Fayadkhulunaha thumma yakhrujuna minha. Mereka masuk dalam neraka dan mereka akan keluar dari neraka tersebut. Dan inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam ala qadri a'malihim, sesuai dengan amalannya mereka. Ada di antara mereka yang melewati seperti cepat kilat, ada yang melewati seperti buraq, dan seterusnya yang telah kita baca ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Al-ibil ar-rawahil allati tuttakhadhu lirruku. Unta kan jalannya pelan. Ada yang berjalan seperti unta. Faman marra ala sirat dakhala al-jannah wa lam yasbiq dukhulahu adzabun finnar. Nah, kalau seandainya dia berhasil melewati sirat tersebut, dia akan masuk dalam surga. Dan dia tidak didahului dengan azab dalam neraka. Bi khilafi man akhadatul kalalib min usatil mu'minin fa innahu yadkhulun nara thumma yakhruju minha. Berbeda dengan orang-orang yang berbuat maksiat dari kalangan mukminin. Dia akan masuk ke dalam neraka. Kemudian dia akan diselamatkan dari neraka tersebut. Namun waktunya hanya Allah yang mengetahui. Kita sudah menyebutkan pada pertemuan yang lalu para hadirin dan hadirat. Antara orang yang pertama masuk surga dengan orang yang setelahnya masuk surga, terakhir masuk surga, itu 50.000 tahun menunggunya. 50.000 tahun. Ya, ini kita menunggu haji saja, 30 tahun menunggu haji. Menunggunya di rumah. Sambil dia berkegiatan seperti biasa. Itu pun sudah terlalu lama. Ini menunggu untuk masuk surga saja segitunya. Bagaimana lagi menunggu dalam neraka supaya bisa masuk surga. Iya dan billah. Ya, lagi-lagi saya katakan ini sesuatu akan kita lewati dalam kehidupan kita. Kalalib jama kullab wa kulubun wa huwa hadidatun mu'awajatun ar-ras. Datu syu'ab. Hadidatun yakunu ra'swa munqasiman ila sya'batain aw thalatha. Jadi besi yang dia punya cabangnya. Ya kalau dilihat pancing ikan itu kan ada kayak begini-begininya. Nah itulah yang akan memancing. Pancing ya. Seseorang agar dia masuk ke dalam neraka tadi. Baik. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ala qantrati bainal jannati wan nar fayuqtasu li ba'dihim min ba'din fa idza hudhibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Nah di ujung sirat ya ada yang namanya qantarah. Sebuah tempat yang namanya qantarah. Itu sebelum surga di ujung sirat. Ya, bainal jannati wan nar. Dia juga antara surga dengan neraka. Tapi siapa yang sudah berhasil sampai ke qantarah, maka dia akan selamat. Akan tetapi fayuqtassu li ba'din min ba'din. Tapi di situ mereka akan dikisas. Ya, fa idza hudhibu wa nuqu. Nah, ketika mereka sudah selesai, masih ada dosa yang dia lakukan, masih ada maksiat yang belum terbersihkan. Nah, disitulah dibersihkan di qantarah. Ketika mereka sudah bersih, maka udzina lahum, diberikan izin kepada mereka untuk masuk ke dalam surga. Wa alu man yastaftihu babal jannah, dan awal yang meminta dibukakan pintu surga wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa awalus syafi'in wa awal musyaffa'. Beliau adalah orang yang pertama yang akan memberikan syafaat. Beliau pemberi syafaat pertama yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bisawab, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kajian kita di sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri saya dan juga para hadirin dan hadirat semuanya. Barakallahu fikum. Jazakallah khairah. Kami ucapkan kepada Ustadz atas penyampaian materi kajian untuk sore ini. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran sekaligus hikmah dan bisa menjadi nasihat yang bermanfaat untuk kita semuanya.
Sahabat pendengar kami 96,1 FM masih dalam program kajian kitab syarah Aqidah Al-Wasiti ya, dengan pembahasan bab iman kepada hari akhir. Dan seperti janji kita tadi, kita juga sudah membuka sesi tanya jawab dan kita menunggu partisipasi antum semua untuk bisa bergabung bersama kami melalui aplikasi Zoom, SMS atau juga WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Kami ulangi di 0852 1414 2314, atau juga bisa langsung menghubungi kami melalui line telepon di 0852 7732 3266. Baik, untuk pertanyaan pertama kita coba bacakan dari Ikhwan yang bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya pernah dengar penjelasan tentang mereka yang hampir sampai di ujung sirat dan tetapi Allah jatuhkan. Dan di ujung sirat Rasulullah berdiri dan berkata, umatku, umatku, bukankah kita ketahui pasti ada amalan khusus bagi seorang hamba tersebut yang membuat hampir sampai di ujung sirat tetapi Allah takdir dia jatuh. Pertanyaannya, amalan apa yang bisa membuat seseorang bisa seperti itu, Ustaz? Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya tidak tahu ya, ada orang-orang yang mereka sudah melewati sirat, ya sudah berada di ujung sirat, kemudian di penghujung dia jatuh. Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu ya, dan apa amalan-amalan sehingga dia dibuat seperti itu, ya mungkin kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Wallahu alam bisawab. Tamam, kita kembali bacakan ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, Ana Ahmad di Melabuh. Bagaimana penjelasannya tentang anak yang wafat dalam keadaan masih kecil dan dapat memberikan syafaat di akhirat? Apakah jika orang tua itu melakukan maksiat, apakah akan mendapatkan syafaat atas anak tersebut? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ketika di Isra dan di Mi'rajkan, beliau melihat ada seorang laki-laki yang memiliki leher yang panjang dan kemudian dikelilingi oleh anak-anak kecil. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa laki-laki yang berleher panjang tersebut dan siapa anak-anak kecil yang mengelilinginya? Kemudian disebutkan dia adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Adapun anak-anak yang mengelilinginya adalah anak-anak mukminin yang mereka meninggal sebelum baliknya. Kemudian Rasulullah berkata, apakah juga anak-anak musyrikin? Nah, juga anak-anak musyrikin. Sehingga dengan hadis ini para ulama mereka mengatakan di antara Syekhul Islam, ya siapa saja yang mereka mati dalam keadaan dia belum balik, masih kecil, apakah dia anak seorang mukmin atau bahkan anak orang kafir, maka mereka akan masuk ke dalam surga. Dan juga disebutkan bahwasanya mereka akan memberikan syafaat. Tetapi syafaat itu harus ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, seseorang itu tidak akan bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang inginkan, kecuali orang yang dia inginkan tersebut juga harus ada izin dari Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya bapaknya adalah seorang mukmin, tetapi dia berbuat dosa dan dia berbuat maksiat, maka tentunya tidak menghalangi seseorang untuk mendapatkan syafaat. Tetapi kalau seandainya dia adalah orang-orang yang kufur kepada Allah, ya musyrik, maka orang musyrik itu tidak akan mendapatkan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul qiyamah. Adapun orang-orang yang beriman, usad dari kalangan mukminin, maka mereka akan diberikan syafaat oleh orang-orang yang memberikan syafaat, tentunya dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita minta dan mohon kepada Allah, ya Allah berikanlah syafaat. Ya, siapa yang akan engkau berikan syafaat nanti kelak di yaumul qiyamah. Ya, jadi nggak boleh seseorang mengatakan, wahai anakku, nanti kalau di yaumul qiyamah tarik bapakmu ya ke surga ya. Nah, ini dia sudah minta kepada makhluk. Dan syafaat itu bagian dari doa. Dan doa itu hanya diminta kepada Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Bila engkau mintalah sama Allah. Jadi caranya, ya Allah, berikanlah ya Allah syafaat orang-orang yang akan engkau berikan syafaat kepada mereka kelak untuk yaumul qiyamah. Bisa difaham ya? Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Dan kita kembali sedikit mengingatkan kepada sahabat kami 96,1 FM Radio Syarah Aceh.
91,4 FM Radio Sunnah Takengon dan 106,1 FM Radio Alkans Kota Langsa. Jika sahabat yang sudah bergabung melalui aplikasi Zoom Meeting kami, jangan lupa untuk bisa mengirimkan pertanyaan kepada Ustadz Haris Abu Naufal. Insya Allah akan kita jawab satu persatu. Bagi yang belum bergabung silakan ditulis untuk ID meetingnya di 246 929 5584 dengan password STA961. Dan tentunya bagi sahabat kami yang ingin mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp bisa langsung di 0852 1414 2314. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustadz izin bertanya, apabila kita memberikan nama kepada anak, mungkin dari nama tersebut tidak begitu islami, apakah benar nama islami itu akan cepat dipanggil ketika melewati sirat? Dan apakah ini benar ada hadis yang membahas tentang kebaikan nama-nama islami? Baik. Pertama, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, banyak dari orang-orang yang mereka hidup di zaman Nabi Muhammad SAW yang diganti namanya oleh Rasulullah. Dan sudah menjadi kebiasaan Nabi, setiap beliau terkadang bertemu dengan seseorang, beliau tanya, "Mas, siapa namamu?" Ya, di antara nama yang diganti oleh Rasulullah adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang beliau pertama namanya Abdus Syams, hambanya matahari. Kemudian kata Rasulullah, "Anta Abdurrahman." Engkau adalah Abdurrahman. Begitu juga di antara nama yang diganti oleh Nabi SAW adalah Abdullah bin Salam, seorang pendeta Yahudi. Nama yang diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Jadi menunjukkan kepada kita, ya, dari sunnahnya Rasulullah SAW mengganti nama-nama yang nama itu adalah nama-nama yang tidak baik. Di antara bentuk nama yang tidak baik adalah penghambaan kepada selain Allah. Abdus Syams, hambanya matahari. Seorang tidak boleh menghambakan dirinya kepada makhluk, dia boleh menghambakan dirinya kepada Allah. Abdullah, hambanya Allah. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman. Abdul Khaliq, hambanya Zat yang menciptakan. Yang disebutkan itu kepada nama Allah dengan penghambaan. Ya, maka ketika di situ ada bentuk penghambaan kepada selain Allah, maka diganti. Itu nama berbau kesyirikan. Dan tidak sedikit saya melihat ada orang diberi nama Abdul Harith. Dan saya juga kadang-kadang orang-orang menyebut nama saya Abdul Harith. Ini nama kesyirikan. Harith itu bukan nama Allah. Ya, sehingga tidak boleh disebutkan Abdul Harith. Tapi dia hilangkan abdunya, dia hajrihan Harith. Ya, tidak boleh. Ini hal yang dilarang dan diganti oleh Nabi SAW. Begitu juga nama-nama yang menyerupai nama-nama orang kafir, nama-nama yang menjadi ciri khas agama mereka, anaknya mereka. Ya, Robert namanya, misalnya seorang muslim namanya Robert. Ya, Jensen nama anaknya. Dan yang semisalnya. Maka kita harus memiliki nama-nama Islam. Karena seseorang itu nanti kelak di yaumul qiyamah akan dipanggil sesuai nama apa yang dulunya dia dipanggil di dunia ini. Jelas? Nah, apakah ada dalil yang menunjukkan bahwasannya siapa yang mempunyai nama yang baik maka dia akan dimudahkan nanti? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak tahu. Apakah ada keterangan yang menjelaskan perkara tersebut karena ini perkara gaib? Kita tidak boleh menebak-nebak, tapi itu semuanya harus disertai dengan dalil. Saya tidak tahu, bukan tidak ada ya, saya tidak tahu. Tapi wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustadz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bagi yang penanya bisa mendengarkan jawaban yang telah disampaikan Ustadz tadi. Kita kembali membacakan beberapa pertanyaan untuk via Zoom. Baik, kita kembali ke pesan WhatsApp. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, lantas gimana cara agar kita tidak terlalu cinta dunia Ustadz? Mengingat lingkungan pun seperti memaksa kita untuk mencari dunia. Bedakan antara mencintai dunia dan mencari dunia. Islam tidak pernah sama sekali melarang untuk mencari dunia. Bahkan Islam adalah agama yang menghasung kita untuk mencari dunia. Di antara dalil yang menunjukkan Islam menghasung kita untuk mencari dunia. Di dalam agama kita ada amalan-amalan yang sifatnya amalan badaniyah. Salat, puasa. Ya, itu amalan-amalan sifatnya badan.
Dan tidak sedikit dari amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan dikenal dengan maliyah. Mengeluarkan zakat, bersedekah, naik haji, zakat fitrah, berkorban di hari raya, menafkahi anak dan istri, membangun masjid. Ini adalah pintu-pintu kebaikan yang sangat luas, yang itu berkaitan dengan harta. Dan tidak akan mungkin seseorang bisa merealisasikan dari ibadah-ibadah itu semuanya kecuali dia harus bekerja. Ada yang sifatnya bekerja menjadi wajib, ada yang sifatnya bekerja menjadi perkara yang diasungkan. Ya. Dan sahabat-sahabat Rasulullah yang dikenal dengan khulafa, dikenal dengan al-asyarah mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dijamin masuk surga, itu 6 orangnya adalah para tujar, para pedagang besar. Ya, jadi tidak pernah sama sekali Islam melarang untuk seseorang mencari dunia. Orang Islam itu harus kere-kere. Orang Islam itu harus kumuh. Orang Islam itu harus kumal. Orang Islam itu pokoknya dunia akhirat saja. Dalam arti kata nggak perlu kerja, pokoknya apa adanya lah. Enggak, Islam enggak begitu. Justru ketika kita bekerja mencari nafkah, sampai-sampai Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri yang hidup di tahun 100-an atau 200 Hijriah, beliau mengatakan tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat di zaman sekarang, zaman beliau, yang lebih bermanfaat dari fulus. Bermanfaat dari uang yang seseorang di mana dia menjadikan uang itu sebagai modal untuk dia mencari nafkah. Ya, karena kefakiran terkadang itu akan menjebatani seseorang ke dalam kekufuran. Ya. Makanya kita harus berusaha. Orang Islam, dia punya bisnis, dia buka bisnis, berapa banyak manfaat yang akan dia dapatkan ketika dia punya bisnis. Dia bisa menafkahi anaknya, bisa menafkahi istrinya. Dia bisa membayar zakat dari bisnisnya. Dia bisa naik haji. Dia bisa mempekerjakan saudara-saudaranya muslimin. Yang mana ketika dia mempekerjakan saudaranya muslimin, saudaranya tersebut bisa menafkahi anak istrinya di rumah. Dia bisa menjadi bekal untuk dia nikah. Berapa banyak kebaikan dia dapatkan. Makanya ketika Abdurrahman bin Auf, orang yang dijamin masuk surga ini, ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau tanya di mana pasar. Makanya tanya di mana masjid ya, saya pengen udah fokus aja di masjid. Enggak. Beliau tanya di mana pasar. Ini orang dijamin masuk surga loh. Anda sehebat-hebatnya Anda nggak sehebat Abdurrahman bin Auf. Sesolehnya Anda nggak sesoleh Abdurrahman bin Auf. Masa Ustadz cari di mana pasar? Gimana Ustadz ini nggak ada zuhudnya? Ya Ustadz Anda itu nggak lebih hebat dari Abdurrahman bin Auf. Ustadz Anda itu nggak ada jaminan masuk surga. Abdurrahman bin Auf sudah dijamin masuk surga. Mubasyirin bil jannah. Ya sahabat-sahabat yang sering dijadikan tempat bermusyawarah di masalah-masalah yang besar. Tapi beliau tanya, di mana pasar? Jadi bukan sebuah aib nih Ustadz kok di pasar ya. Ini namanya orang-orang yang perlu untuk belajar kembali apa makna dari Islam itu sendiri. Apa makna daripada Da'watus Salafiyah itu sendiri. Jadi kadang-kadang memang jadi Ustadz itu, kalau Ustadz ini kok nggak mau kerja, ya cuman mendampung sumbangan orang aja, nyusahin orang. Ini kalau Ustadznya mau kerja, Ustadznya kerja aja, mikirin dagang aja, dunia aja di kepalanya. Ya udah, kan hal seperti ini para hadirin hadirat, omongan manusia udah nggak usah diperduli. Selama Anda berjalan di atas orang yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Anda berjalan. Yang pedulikan omongan manusia. Ini statusnya kok dagang terus. Ya, nggak ada statusnya lagi sholat malam. Urusan sholat malam ngapain urusan di status WA? Status WA dilihat sama orang supaya orang itu bisa melihat apa yang kita jual, kan gitu. Ngapain Anda bicarakan ibadah Anda di situ? Ini kan bahlul namanya. Mohon maaf. Bukan bahlul. Maksudnya ini kan sebuah keanehan namanya. Bisa difahami ya? Jadi dunia itu dicari, bukan nggak dicari. Cari dunia. Ya, tetapi yang jangan sampai kita mencintai dunia tersebut yang kemudian kita lupa akan kehidupan kita di akhirat kelak. Kita lupa halal dan haramnya, kita lupa.
Nggak peduli, yang penting saya bisa dapat uang, yang penting saya bisa mengumpulkan rupiah, yang penting saya bisa mendapatkan dolar. Dia nggak tahu ini riba atau nggak riba dan semisalnya. Ini yang tercela. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta kalian dan anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah. Ya, jadi batasannya jangan sampai dunia ini melalaikan kita. Kalau sudah melalaikan kita dari batasan-batasannya Allah, sudah sibuk dunia, udah nggak pernah kelihatan di masjid, nggak pernah kelihatan di kajian dan lain semisalnya, maka ini sudah menjadi mudarat buat dia. Ditinggalkan. Tapi kalau seandainya tetap dengan dunianya, dia tetap dengan ibadahnya dan semisalnya, maka inilah sebuah kebaikan. Bisa difahami ya, jadi bukan sebuah aib seseorang berdagang, berniaga, menawarkan barang. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah berjalan satu tempat ke tempat yang lainnya. Beliau tanam saham di sana, beliau berdagang di sana, nego sini. Bukan sebuah yang aib. Ya, bukan sesuatu yang tercela. Ya, bahkan ini sesuatu yang ya penghasilan dengan tangan sendiri itu sebuah kemuliaan. Ya, punya kan ustaz statusnya kan faidah lah, ngapain sih jualan ini jualan itu terus menerus. Ya, pertama apa sisi keharamannya? Yang kedua, ya cukup faedah, kajian di radio, kajian di sana, kajian itu kan faedah lagi. Ya udah saatnya kita gunakan status WA untuk berdagang. Ya, jadi kadang dagang apa yang pun yang kita punya, kita gunakan untuk mencari apa yang bermanfaat untuk diri kita. Karena berdagang itu orang berpikir dagang itu harus punya modal, harus punya uang, nggak punya uang, status WA Anda jadikan sebagai ajang untuk Anda berdagang. Ya, jadikan ajang. Karena kadang dengan berdagang itu tuh bukan hanya saya ulang kembali, bukan hanya dengan uang, dengan mulut kita bisa mencari uang. Ya, apalagi di zaman-zaman seperti yang saya sebutkan, ada orang jualan, kamu lagi jualan ya, boleh nggak bayar barangnya saya taruh di status WA juga, nanti mungkin saya bisa ada keuntungan sedikit. Ya udah, kita lakukan apa yang bisa memberikan manfaat untuk kita. Jelas ya? Baik. Jadi diibaratkan dunia ini seperti minyak wangi. Minyak wangi perlu nggak kita pakai minyak wangi? Perlu. Tapi kalau minyak wangi ditelan, bisa mati dia, bisa keracunan. Jadi jadikanlah dunia itu seperti minyak wangi. Kamu butuh dengannya, tapi jangan sampai dunia itu masuk ke dalam hatimu. Karena terlalu cinta dengan dunia, nggak mau keluar zakat-zakat, takut hartanya habis. Ya, dan seterusnya. Itu bentuk kecintaan kepada dunia. Bukan cinta dunia, berdagang, berbisnis. Wah, tip-tip sabuh gonyo, lain lomnya, kalain lom. Ya, baca sejarah Talha bin Ubaidillah. Ya, kenapa beliau sedikit menyampaikan hadis dalam keadaan beliau adalah orang yang paling pertama awal masuk Islam. Di antara sebab yang disebutkan karena beliau berniaga. Beliau berdagang. Ya, membangun bisnis beliau. Ya, dan ini bukan sesuatu yang tercela. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan. Mungkin ada 2 pertanyaan terakhir Ustaz yang akan kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam. adakah doa khusus yang diajarkan Nabi agar dimudahkan melewati sirat? Sebagaimana ada doa diberi keamanan dari azab kubur dan azab jahanam. Jazakallah khair. Lagi-lagi saya jawab, saya nggak tahu apakah ada doa khusus yang bisa melewati kita dari sirat. Ya, mungkin nanti PR pertemuan akan datang, ya dicatat biar kita bisa mencari dan melihat bagaimana pembahasan para ulama tentang masalah ini. Kembali kita bacakan untuk pertanyaan terakhir. Bismillah. Semoga Allah mengistiqomahkan di atas manhaj salaf. Ustadz, apakah ada sifat-sifat atau amalan yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya tentang mereka yang berhasil melewati sirat? Tapi secara umum para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, siapa saja yang beriman, ya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menjauhi dosa dan menjauhi maksiat, ya maka mereka akan orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang baik kelak di yaumil qiyamah. Man amila shalihan min dzakari aw untha fa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, mereka adalah orang-orang yang beriman, dan kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik, dan kami akan membalas dari apa yang telah mereka lakukan dulu di dunia ini. Ya, jadi ini yang perlu kita usaha lakukan, amalan-amalan kebajikan, dan sembari berdoa kepada Allah agar Allah bisa menyelamatkan kita dari api nerakanya Allah. Karena
Perpisahan bukanlah kita sedih kita akan berpisah dengan keluarga kita di dunia ini. Karena tidak akan ada satupun kecuali dia akan berpisah dengan orang-orang yang dicintai di dunia ini. Tapi yang membuat kita sedih ketika kita berpisah kelak di yaumul qiyamah. Ada yang satu masuk neraka, ada yang satu masuk dalam surga. Ya, ini yang membuat kita sedih. Ya, maka tugas yang paling terberat bagi kita semuanya, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jazakallah khair Ustaz untuk jawabannya. Sahabat Radio Syartoid Aceh 96,1 FM sudah di penghujung kajian untuk sore ini. Mungkin sebelum kita pamit undur, kami minta waktu sedikit kepada Ustaz untuk bisa memberikan nasihat untuk kita semua yang sedang mendengarkan di 96,1 FM. Tapi saya rasa dari awal kajian itu sudah cukup sebagai nasihat untuk saya sendiri dan juga untuk para hadirin dan sahabat semuanya. Namun kalimat penutup saya di sore hari ini, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini merupakan sesuatu yang hijau dan sesuatu yang manis. Fa inna Allah mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun. Fattaqud dunya fattaqun nisa. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ingin melihat bagaimana kalian menjadikan dunia ini. Ya, kalau seandainya kalian jadikan dunia ini sebagai perahu untuk mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, maka Anda menjadi orang yang sukses. Tapi kalau seandainya dunia ini Anda jadikan sebagai bom waktu untuk menghancurkan ya kehidupan Anda kelak di yaumul qiyamah, maka disitulah hakikat kerugian Anda. Walaupun Anda hidup hari ini di rumah yang nyaman, di kasur yang empuk, mobil yang mewah, penghasilan yang banyak, tapi kalau itu Anda jadikan sebagai ranjau-ranjau kehancuran, kehinaan akhirat Anda, maka hakikatnya Anda sedang berjalan menuju kerugian yang akan Anda sesali, tidak di dunia, di akhirat pasti akan menjadi hal yang disesali. Nah, kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lalai, jangan kita terperdaya dengan kehidupan yang fana ini. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hakikat dunia ini merupakan waktu yang apabila waktu itu berjalan, maka sudah berjalan sebagian waktu yang kau diizinkan untuk tinggal di dunia ini. Ya, semakin bertambah umur, hakikatnya kita semakin berkurang umur dan jatah kita tinggal di dunia ini. Terlebih kita berada di zaman tersebarnya virus di mana-mana. Setiap hari kita mendengar kematian, fulan meninggal, fulan telah pergi, fulan telah dikubur, fulan hari ini akan sholat jenazah, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga persiapkanlah, jangan kita terlalai dengan kehidupan dunia ini. Jadikan sisa-sisa waktu kita untuk terus bersemangat belajar, menuntut ilmu, karena ilmu inilah yang akan memberikan spirit dan motivasi untuk kita semuanya untuk bisa menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.